Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perancangan dan manajemen jaringan kelas B yang beranggotakan Nur Atifah Marwah NIM 2018-31135 dan saya sendiri Siva Faiza Hairunisa NIM 2018-31171. Kami akan membahas mengenai desain jaringan pada warnet. Yang pertama kita bahas jaringan komputer, yang kedua ada topologi jaringan pada warnet, yang ketiga topologi start, yang keempat desain jaringan, yang kelima desain ruangan, dan yang terakhir perangkat hardware. Jaringan komputer, sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media akses kontrol. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel atau wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun public. Warnet termasuk yang bersifat private karena IP ini hanya dikenali dan bisa diakses dari jaringan lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur Network Address Translation atau NAT. Selanjutnya, topologi jaringan pada warnet, yaitu topologi start. Topologi start merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari hub atau switch yang berada di tengah ke setiap klien atau pengguna. Topologi start ini termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah karena memerlukan banyak kabel, mempunyai bentuk seperti bintang. Sebenarnya topologi ini tidak harus membentuk bintang, namun juga bisa dibentuk sesuai keinginan, asal setiap klien tersambung secara terpusat pada sebuah perangkat keras hub atau switch. Prinsipnya, topologi start adalah kontrol terpusat. Seluruh link harus melalui pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua klien yang dipilihnya. Simpul pusat disebut dengan server, sedangkan yang lainnya dinamakan stasiun klien. Pada saat hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server dapat menggunakan jaringan sewaktu-waktu tanpa menunggu perintah dari server. Dapat disimpulkan dari gambar di samping, topologi jaringan warnet membutuhkan 3 alat utama untuk membangunnya, yaitu modem, mikrotik router, dan switch, yang jumlah portnya disesuaikan dengan jumlah PC yang nantinya ada di warnet. Kelebihan dari topologi start yaitu kerusakan pada satu kabel atau saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan lumayan tinggi, tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk dan padat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan sangat mudah, akses kontrol terpusat, dan kemudahan mendeteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengolahan jaringan. Kekurangannya yaitu jika node tengah atau switch hub mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh rangkaian akan mengalami dampaknya. Banyak menggunakan kabel atau boros, hub atau switch menjadi elemen kritis karena menjadi pusat kontrol. Peran hub atau switch sangat sensitif, sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down atau terganggu. Jaringan tergantung pada terminal pusat. Jika menggunakan hub dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Biaya jaringan lebih mahal daripada topologi bus atau topologi ring. Desain jaringan. Manfaat dari jaringan komputer secara umum adalah sebagai berikut. Dapat sharing resource atau data program peripheral komputer sebagai media komunikasi efektif dan multimedia. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. Dapat menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date. Selanjutnya ada desain jaringan.
Tujuan dari desain jaringan yaitu memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga ada membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jadi di sini kita bisa lihat desain jaringan pada warnet. Di sini terdapat satu server yang menghubungkan switch, dan switch ini menghubungkan ke semua PC. Di sini PC-nya itu ada 14 PC. Next. Selanjutnya ada desain ruangan pada warnet. Berdasarkan desain jaringan yang di slide sebelumnya, di sini ada PC kliennya ada 14 dan ada PC servernya 1. Di sini ada pintu masuknya. Jadi ini desain ruangan warnet. Selanjutnya, Jadi di sini perangkat hardware yang dapat digunakan di warnet, yaitu ada PC server, meliputi motherboard yang kecepatannya setara dengan 3,0 GHz untuk dual core. RAM-nya itu 1 GHz, hard disk-nya itu 160 GB, NEC atau LAN card-nya itu 10/100 MB per second. Drive-nya di sini DVD atau CD writer, terus printer dan scanner. Sedangkan di PC klien terdapat motherboard Intel Pentium Dual Core 1,73 GHz, yang kedua ada RAM 1 GB, yang ketiga ada hard disk 80 GB, dan yang terakhir adalah VGA card ATI Radeon Onboard. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.